Istilah manakah yang paling tepat menurut Alkitab? Apakah karunia berbahasa roh atau karunia berbahasa lidah? Apakah Tuhan masih memberikan karunia ini kepada orang percaya? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua perihal mengenai karunia bahasa lidah. Ya, karunia bahasa lidah atau dalam pengertian seharusnya ya itu karunia bahasa asing. Ya, karunia bahasa asing, dan orang-orang Kristen pada umumnya hari ini mengatakan itu karunia bahasa roh. Ya, nah perlu saya jelaskan dulu perihal mengenai penerjemahannya. Dalam bahasa asli tidak ditemukan namanya glossa pneuma atau bahasa roh. Ya, yang ada itu adalah glossolalia atau berkata dengan lidah. Itu sebuah idiom bagi orang Israel yang menyatakan bahwa itu adalah karunia bahasa asing, ya, karunia bahasa asing. Nah, karunia itu adalah sebuah pemberian Tuhan, ya, dari karisma, ya, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang itu tanpa dipelajari, ya. Sekali lagi, karunia itu adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berikan karunia berbahasa asing, itu dikarenakan orang itu belum mengetahui bahasa tersebut, ya. Contoh misalnya saya diberikan karunia bahasa Jepang. Itu karena saya belum memahami bahasa Jepang, dan ada orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran dan mereka itu adalah orang-orang Jepang. Jadi dia nyambung. Kalau saya diberikan karunia bahasa Jepang, berarti audiens saya, pendengar saya itu orang Jepang. Tidak mungkin orang Jerman gitu ya, nggak nyambung jadinya ya. Nah, jadi kita perlu perbaiki dulu istilahnya. Istilah yang benar itu adalah bahasa lidah, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seharusnya. Tapi kalau diterjemahkan atau kita tafsir itu bahasa asing, ya, karunia bahasa asing. Mengapa kata bahasa asing? Karena itu adalah bahasa yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Dan tiba-tiba ia dapat memakai bahasa itu dan si pendengar mengerti. Sebagai bahan acuan bagi kita pelajari dulu saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11 ya, saya bacakan untuk kita semua. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Perhatikan, dari segala bangsa di bawah kolong langit, dan mereka beragama Yahudi, tidak satu bangsa. Agamanya Yahudi tapi bangsanya berbeda ya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi jelas ya, bahasa lidah itu, karunia berbahasa lidah itu diberikan Tuhan kepada para rasul. Tujuannya adalah supaya mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu di ayat yang ke-11. Saya baca sekali lagi saudara. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi,
orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi para rasul itu pada saat itu Tuhan memberikan karunia berbahasa asing. Tujuannya adalah menjelaskan tentang janji kepada Adam bahwasanya ia akan mengutus juru selamat yang akan menggantikan Adam dan keturunannya dihukumkan di neraka. Ya, itu jelas begitu ya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan janji Tuhan kepada Adam itu sudah digenapi. Perbuatan apa? Yaitu juru selamat itu telah menggenapi janjinya, dia telah terhukum, dia telah mati, dan dia telah bangkit. Jadi perbuatan besar itulah yang diberitakan oleh para rasul dalam bahasa asing itu, saudara. Bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pakai sebelumnya atau mereka tidak ketahui sebelumnya. Jadi bukan bahasa-bahasa atau bunyi-bunyi ceracau seperti yang sering Anda dengar di gereja-gereja aliran karismatik begitu ya. Yang misalnya itu itu bukan bahasa. Itu ceracau yang tidak beraturan. Ya, itu tidak pernah dikenal oleh Alkitab. Itu hanya dikenal di perdukunan, saudara ya. Kalau Anda pergi ke Singkawang misalnya, ya, ketika ada upacara ya agama di sana begitu, ada model seperti itu, saudara. Atau mungkin Anda pergi ke Afrika kalau orang itu sedang membuat ritual voodoo, ya hal-hal seperti itu akan kedengaran. Ya, jadi itu persis sama. Nah, sementara karunia berbahasa asing itu atau bahasa lidah yang Alkitab ajarkan itu, tujuan utamanya adalah supaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran namun dibatasi oleh bahasa, mereka bisa menemukan kebenaran itu dari orang-orang yang sudah tahu kebenaran, itu para rasul atau orang percaya, di mana Roh Kudus telah memberikan karunia berbahasa asing atau berbahasa mereka. Seperti tadi kalau kita baca misalnya ada orang Pamfilia, orang Mesopotamia, orang Media, orang Elam, ya, juga ada orang Arab. Jadi mereka itu diberikan karunia berbahasa itu, saudara. Itu para rasul. Sehingga orang-orang Elam, orang Partia, orang Arab, orang Roma tahu, saudara, Injil, ya, mendengar Injil, memahami Injil, sehingga mereka menjadi percaya. Kenapa? Karena disampaikan dalam bahasa mereka. Makanya mereka kaget ya kalau kita baca misalnya ayat yang yang kelima dan keenam gitu ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Segala bangsa loh di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lalu kami bilang gini, ayat 7. Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Loh, bagaimana mungkin ini orang mereka Galilea? Bagaimana mereka bisa berbahasa kita yang kita gunakan di negeri kita begitu? Itulah karunia berbahasa asing. Atau dalam bahasa Yunani glosa lale. Glosa itu lidah begitu ya. Lale itu berkata. Jadi berkata dengan lidah artinya itu sekali lagi itu idiom daripada bahasa Yunani yang ingin menyatakan karunia berbahasa asing. Ingat saudara-saudara bahwa karunia itu pemberian cuma-cuma, itu tanpa dipelajari. Ya, kalau misalnya orang itu punya gelar doktor begitu ya, MBA S1, S2, S3. Lalu dia mengajar dan pintar, itu bukan karunia. Ya, itu sebuah usaha. Ya, memperoleh kecakapan dalam mengajar itu karena dia belajar pendidikan selama beberapa tahun, mungkin puluhan tahun atau belasan tahun, dari S1, S2, S3. Nah, tetapi orang yang tidak memiliki pendidikan formal, tidak pernah belajar Alkitab secara baik, namun tiba-tiba memahami Alkitab itu secara detail, secara sistematis. Nah, itu namanya karunia pengetahuan. Ya, karunia pengetahuan. Itu seperti yang pernah Tuhan berikan kepada yang namanya Stefanus. Dia berikan karunia pengetahuan. Dia bisa menjelaskan Alkitab perjanjian lama itu secara runut dan detail di hadapan orang-orang Farisi, orang tua-tua dan para imam. Sehingga mereka begitu kaget. Wah, ini hebat sekali
seperti itu. Ya. Nah, karunia berbahasa asing atau berbahasa roh, kalau yang mereka sebut itu berbahasa roh, menurut Alkitab, kalau kita baca di dalam pasal 13 ya, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 sampai 10, sebetulnya ini harus kita pahami dengan baik ya. Dikatakan begini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab apa? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Jadi saudara, ada 3 hal yang akan berakhir dengan sendirinya, yaitu bahasa lidah, karunia bahasa lidah maksudnya karunia bernubuat, karunia pengetahuan. Apabila yang sempurna tiba, nah di sini banyak problem. Ya, ada begitu banyak orang salah memahami kata yang sempurna. Kata yang sempurna itu adjektif, kata sifat ya. Dan kalau itu diterjemahkan menjadi kata benda, maka dia akan disebut sebagai barang yang sempurna. Ya, barang yang sempurna begitu. Kalau kita lihat kepada tata bahasanya, secara gramatikal, itu kata yang sempurna itu dari kata to teleion. Ya, to teleion itu dia adalah netral ya. Netral itu gendernya. Gendernya netral itu akusatif ya. Jadi kata benda, direct object begitu. Nah, kalau diterjemahkan dia secara baik, maka harusnya jika barang sempurna tiba. Kalau itu barang sempurna, tentu itu tidak mengacu kepada kedatangan Yesus atau kepada Yesus sendiri. Tidak. Mengapa? Karena dia harus menggenapi yang namanya nubuatan, bahasa lidah, dan karunia pengetahuan. Apakah Yesus menggenapi itu? Jelas tidak begitu. Ya, itu tidak masuk akal. Lalu yang sempurna itu apa? Sebenarnya yang sempurna itu mengacu kepada Alkitab. Pernyataan Paulus di sini di dalam 1 Korintus pasal 13 yang ditulis pada sekitar tahun 56 ya, 55-56, dia mau berkata bahwa ketika Alkitab nantinya sudah selesai ditulis, maka karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, karunia pengetahuan itu akan lenyap dengan sendirinya. Mengapa? Karena karunia bernubuat, karunia pengetahuan, karunia berbahasa asing itu adalah berisi pewahyuan. Ya, berisi pewahyuan. Dan Alkitab itu isinya adalah wahyu Tuhan. Jadi maksud daripada Paulus, begitu Alkitab selesai ditulis, maka karunia berbahasa lidah, karunia pengetahuan, karunia bernubuat itu, bahasa asing itu juga akan berhenti dengan sendirinya. Kapan Alkitab selesai ditulis, saudara? Tahun 98 Masehi Alkitab selesai ditulis. Maka ketika Alkitab selesai ditulis, maka pada saat itu karunia berbahasa lidah itu Tuhan cabut. Tidak boleh ada lagi. Karunia pengetahuan juga demikian. Kenapa? Karena seseorang yang ingin mengetahui tentang kebenaran, tentang Tuhan yang benar, maka dia harus membaca Alkitab. Ya, harus membaca Alkitab. Jika seorang ingin mengetahui tentang nubuatan, maka dia harus membaca Alkitab. Dengan demikian Tuhan tidak lagi memberikan namanya penglihatan, Tuhan tidak lagi memakai mimpi, Tuhan tidak lagi memakai yang namanya mimpikah? Ya, Tuhan tidak pakai lagi. Kenapa? Sebenarnya semua itu sarana Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Yaitu mimpi, nubuatan, penglihatan, itu sarana yang Tuhan pakai untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan itu Alkitab berkata, itu tidak sempurna. Dalam bahasa Yunani itu katanya itu adalah ekmeros. Ekmeros itu artinya hanya sebagian-sebagian. Sebagian, parsial begitu. Tetapi Alkitab itu utuh dia. Jadi kita mencari kebenaran semua ada di situ. Ya. Jadi Tuhan akan meninggalkan karunia yang terbatas itu, yang tidak sempurna tadi, yaitu karunia bernubuat, karunia bahasa roh, karunia bernubuat ya, karunia pengetahuan itu akan lenyap apabila Alkitab sudah selesai ditulis. Dan Alkitab sudah selesai ditulis pada tahun 98 oleh Rasul Yohanes, dan pada saat itu karunia bernubuat, karunia pengetahuan, karunia berbahasa asing atau mereka sebut bahasa roh itu berhenti. Tuhan tidak turunkan lagi. Jikalau ada orang mengklaim mengatakan dia mendapatkan karunia berbahasa asing, mendapatkan karunia pengetahuan dan karunia pengetahuan dan atau karunia bernubuat, itu 100% bukan datang dari Tuhan. Ya. Tuhan ingin orang Kristen itu tidak kehilangan arah. Tuhan ingin supaya orang Kristen itu memiliki yang namanya fondasi yang kuat. Jadi diberikan Alkitab pada kita sebagai standar, saudara.
Ya, supaya Alkitab bisa menjadi standar bagi kehidupan Kristenan dari segala zaman, maka Alkitab tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Kalau ditambah dan dikurang, maka itu akan merusak standarnya. Jadi Alkitab telah selesai ditulis, maka karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, karunia pengetahuan lenyap. Tidak ada lagi sejak Alkitab selesai ditulis. Dengan demikian siapapun yang berkata-kata dengan bahasa yang sentrudu itu pasti datang dari setan. Hati-hati, ya, jangan sampai Anda tersesat. Ya, itu yang kita baca pelajari dalam Alkitab. Ya, jadi Anda boleh cek di dalam Alkitab bahasa aslinya. Ya, sama sekali itu tidak mengacu kepada kedatangan Yesus Kristus. Ya, semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang terbuka bagi Anda, karena Tuhan ingin supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.